Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu lagi dalam video pembelajaran daring kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Bersama Ibu Sururin sebagai perwakilan dari tim teaching mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 11 MA Ma'arif plus Keterampilan Udanawu Blitar, kita akan sama-sama belajar kembali tentang sejarah peminatan kelas 11. Dalam video kali ini kita masih akan mempelajari tentang kerajaan maritim Islam di Indonesia. Pada video part kedua ini kita akan membahas tentang Kerajaan Banten, Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Ternate, dan Kerajaan Tidore. Kita sama-sama akan membahas meliputi sistem pemerintahan, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, dan kehidupan budaya. Baiklah, mari kita memasuki materi pertama dalam video pembelajaran kali ini. Yang akan pertama kali kita bahas adalah Kerajaan Banten. Nah, Kerajaan Banten ini terletak di ujung barat Pulau Jawa yang sekarang adalah Provinsi Banten. Awalnya, Banten merupakan wilayah penting dari Kerajaan Pajajaran. Namun, setelah Demak berhasil mengusir Portugis di Batavia, Banten secara otomatis di bawah kekuasaan Demak. Kemudian, Kerajaan Banten didirikan oleh Fathahillah dan diteruskan oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Kehidupan politik pemerintahan. Kerajaan Banten ini raja pertamanya adalah Sultan Hasanuddin, di mana pada masa Sultan Hasanuddin berhasil mengembangkan penyiaran agama Islam dengan pesat serta menjalin hubungan diplomatik dengan Kerajaan Indrapura di Sumatera. Kemudian sepeninggal Sultan Hasanuddin, Kerajaan Banten dipimpin oleh Sultan Maulana Yusuf, berhasil menguasai sebagian besar Jawa Barat. Nah, dengan didudukinya Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat oleh Kerajaan Banten, menaikkan pamor Kerajaan Banten sehingga semakin meningkat dan wilayah kekuasaannya juga bertambah luas. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa dengan membangun armada laut yang kuat dan menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan guna melawan VOC di Batavia. Kehidupan sosial Kerajaan Banten. Kehidupan sosial masyarakat Banten dipengaruhi oleh sistem kemasyarakatan Islam. Pengaruh tersebut tidak terbatas di lingkungan perdagangan, tetapi meluas hingga wilayah pedalaman. Kehidupan ekonomi Kerajaan Banten. Kerajaan Banten berkembang menjadi pusat perdagangan besar yang disinggahi pedagang Muslim dan merupakan penghasil lada dan beras yang paling laku di pasaran dunia. Kehidupan budaya Kerajaan Banten. Banten berkembang sebagai pusat perdagangan dan persebaran agama Islam dan toleransi beragama yang dijunjung tinggi. Peninggalan Kerajaan Banten tidak hanya pada arsitektur bangunan, namun juga muncul ajaran tasawuf, tarekat, dan budaya Islam yang juga berkembang pesat. Nah, berikut merupakan bukti peninggalan Kerajaan Banten. Yang pertama adalah Masjid Agung Banten. Nah, Masjid Agung Banten ini memiliki keunikan bentuk menaranya mirip mercusuar yang dibangun seorang mu'alaf asal Belanda yaitu Jan Lucas Kardil. Kemudian yang kedua adalah tradisi debus. Tradisi yang terkenal dari Kerajaan Banten ini mengandung unsur Islam. Salah satunya adalah debus ini. Kerajaan yang kedua akan kita bahas dalam video kali ini adalah Kerajaan Gorontalo. Nah, berawal dari kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi Selatan yang pada tahun 1528 Kerajaan Goa dan Talo membentuk persekutuan sehingga melahirkan kerajaan baru bernama Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Makassar. Kehidupan politik pemerintahan Kerajaan Gorontalo. Raja pertama dari Kerajaan Gorontalo adalah Sultan Alauddin, merupakan babat pengislaman di Sulawesi Selatan.
Kerajaan Guatalo mencapai puncak kejayaan dan mencapai kerajaan maritim terbesar di Indonesia pada bagian timur pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Nah, di masa ini juga menentang atas monopoli perdagangan oleh VOC. Hal ini menjadi sebab runtuhnya Guatalo dengan dipaksanya Sultan Hasanuddin oleh VOC dan Arupalaka untuk menandatangani perjanjian Bungaya. Kehidupan sosial Kerajaan Guatalo. Masyarakat Kerajaan Guatalo dibedakan atas golongan bangsawan, rakyat biasa, dan budak. Namun, untuk menghindari sistem feodalisme, ini sudah berlaku sejak lama. Suku bangsa Bugis dikenal sebagai bangsa pelaut yang ulung. Para penguasa Goa sudah sejak lama menerapkan prinsip mer liberum atau laut bebas. Meskipun begitu, masyarakat Kerajaan Guatalo sangat terikat norma adat dan bersumber dari ajaran agama Islam. Kehidupan ekonomi Kerajaan Guatalo. Perekonomian Kerajaan Guatalo bertumpu pada sektor perdagangan dan pelayaran. Pada masa Sultan Hasanuddin, kerajaan ini menjelma menjadi kerajaan maritim yang besar dan menjadi pusat perdagangan di kawasan Indonesia bagian timur. Hal ini disebabkan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, mundurnya peranan Jawa, letak kerajaan Guatalo yang strategis, dan keterampilan berlayar penduduknya. Kehidupan budaya Kerajaan Guatalo. Budaya masyarakat Kerajaan Guatalo berkaitan dengan perdagangan dan pelayaran. Mereka memiliki industri kapal yang maju dan berketerampilan tinggi dalam membangun rumah adat. Rumah adat pada masyarakat Kerajaan Guatalo melambangkan status sosial pemiliknya dalam masyarakat. Bukti peninggalan Kerajaan Guatalo. Yang pasti kita tidak asing mendengar adalah kapal pinisi. Nah, industri kapal pinisi di Kerajaan Guatalo ini berkembang pesat dan kapal pinisi ini juga mampu mengarungi samudra. Bukti peninggalan lainnya adalah rumah adat Balalompoa. Rumah adat ini memiliki beberapa arti yang berkaitan dengan status sosial pemiliknya dalam masyarakat.